Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita juga, eee, bertemu di pertemuan ke-8 Mapel IPA SMP kelas 8A sampai dengan kelas 8G. Ini materi lanjutan ya di bab 3, ini pertemuan ketiga. Yang pertama kan tentang ekresi pada ginjal, yaitu ekresi pada kulit, dan sekarang ekresi pada paru-paru dan hati. Ingat ya, sistem ekresi kan ada 4 ya, ginjal, terus apa lagi? Ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Oke, ini yang kita bahas, yang terakhir ya, sistem ekresi pada manusia itu ada pada paru-paru dan hati. Oke, jangan lupa sebelum pembelajaran ingat bawa bukunya, bawa LKS-nya, bawa, apa namanya, pulpennya. Untuk apa? Untuk mencatat apa yang tidak ada di LKS. Oke, kita lanjut untuk pertemuan ke-8 ini. Hati ya, hati. Oke, untuk yang pertama itu paru-paru ya, sebelum hati kita masuk ke bagian paru-paru. Jadi kan paru-paru ini pembahasannya yang sudah kita bahas ya pada materi sistem pernapasan ya. Nah, jadi selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Ingat ya, paru-paru ini sebagai alat pernapasan tetapi juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Kenapa kok bisa begitu? Kita bahas. Jadi dalam sistem ekresi ini, paru-paru itu berfungsi untuk apa? Mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O ketika kita membuang napas atau ekhalasi. Jadi, ketika kamu bernapas melalui hidung ataupun mulut, terjadilah proses pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Ini udah dibahas banget nih, ini sekarang dibahas lagi. Jadi, jangan sampai kalian nggak paham ya, oke. Jadi oksigen yang masuk melalui hidung nanti kan pergi menuju trakea, nih di trakea itu melewati tenggorokan, terus udara akan dibagi ke dalam saluran udara yang disebut dengan bronkus, bronkus kiri dan bronkus kanan, karena paru-paru kan ada kiri dan kanan, dan langsung memasuki paru-paru. Nah, di paru-paru ini udara akan terbagi lagi ke dalam bronkiolus. Nah, bronkus ke bronkiolus, menuju ke alveolus. Alveolus itu apa? Kantung udara, tempat pertukarannya oksigen dengan karbon dioksida. Nanti di dalam alveolus ini oksigen akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan ke jantung. Kemudian di sini organ jantung akan memompa oksigen untuk ke sel-sel tubuh. Jadi proses penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh yang akan menghasilkan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida ini akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan napas bersama uap air. Paham ya? Ketika kalian bernapas kan masuk tuh oksigen ke dalam tubuh. Di sini ada proses pernapasan. Terus ketika kalian mengeluarkan napas lagi, nah disinilah racun ataupun ekresi dikeluarkan, yaitu karbon dioksida dan uap air dikeluarkan. Oke, itu ekresi. Nah, sistem ekresi pada manusia di sini nih. Tadi ketika masuk apa namanya? Udara, oksigen ke dalam tubuh kita kan di sini masuk ke trakea, ke kerongkongan, terus dibagi lagi menuju apa ini? Bronkus, ada bronkus kiri, ada bronkus kanan. Terus lanjut lagi di sini nih yang kecil-kecil masuk di sini ada bronkiolus. Nanti di bronkiolus ini akan masuk ke paru ya, terus lanjut lagi masuk ke alveolus. Dari alveolus ini apa tadi? Kantung udah di sinilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nanti karbon dioksida ini akan dibawa kembali oleh apa namanya? Bagian paru-paru ini untuk menuju ke luar, ataupun nanti ketika pembuangan napas nanti akan keluarlah karbon dioksida dan juga uap air atau H2O gitu. Paham ya itu sistem ekresi pada paru-paru. Oke, yang kedua itu ada hati ya, hati bukan tentang cinta. Oke, hati. Tokennya, oke, entar dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang hati, bukan tentang cinta ya, tapi tentang hati untuk sistem ekresi, yaitu tokennya itu ada apa? Empedu ya. Token untuk masuk ke link tugas yaitu ada empedu. Di sini ada tulisannya nih kayak gini ya, jangan sampai pada salah. Makanya tonton dulu videonya, jangan sampai salah. Empedu nih tulisan tokennya. Oke, lanjut.
untuk materinya. Jadi sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi, jadi hati itu berfungsi untuk apa? Merombak sel-sel darah merah yang sudah tua ataupun rusak. Jadi dalam hati ini hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Ingat ya, ada 3 ya. Jadi hemoglobin yang sudah rusak itu akan dirombak menjadi apa? Globin, zat besi, dan hemin. Nah, jadi hemoglobin itu sendiri merupakan protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah. Oke, tadi ada globin, zat besi, dan hemin itu apa aja sih? Kayak gimana sih? Nah, oke, kita zat besi ini akan disimpan. Yang pertama itu ada zat besi ya. Zat besi ini akan disimpan di dalam hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan globin ini digunakan untuk apa? Membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Sementara itu senyawa hemin akan diubah menjadi zat warna pada empedu, yaitu bilirubin dan bilifertin. Jadi ingat nih, untuk hemoglobin itu ketika perombakan, jadi kan ada 3, ada globin, menjadi globin, zat besi, dan juga ada hemin. Untuk zat besi ini disimpan di dalam hati, terus dialirkan menuju sumsum tulang belakang, sedangkan globin ini untuk membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Sedangkan untuk hemin akan diubah menjadi zat warna pada empedu, yaitu bilirubin dan bilifertin. Jangan lupa ya. Oke, lanjut materinya. Oke, nah di sini proses sistem ekskresi pada manusia. Di sini nih, hemoglobin di hati nih, hemoglobin yang sudah rusak akan dirombak, kan tadi ada bagian hemin, zat besi, dan globin. Tadi hemin itu untuk apa? Untuk zat menjadi zat warna pada empedu. Kalau zat besi nanti disimpan dalam hati, terus dia alirkan kemana? Ke bagian sumsum tulang belakang. Globin ini untuk apa? Globin ini untuk tadi untuk pembentukan sel darah merah baru dan metabolisme. Jangan sampai lupa di sini ada perombakan sel-sel histosit nih di sini ya. Nanti akan menghasilkan I3 ini. Paham ya? Oke, lanjut materinya, fungsi hati. Nah, tadi kata Ibu, fungsi hati itu kan juga berfungsi untuk apa? Menghasilkan empedu secara terus-menerus. Apa itu empedu? Kayak gimana sih itu empedu? Jadi empedu itu merupakan cairan berwarna kehijauan dan rasanya pahit tadi, hemin ya, yang menghasilkan zat warna pada empedu. Empedu ini berperan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh serta melindungi tubuh dari bakteri. Jadi zat-zat yang tidak baik bagi tubuh akan diserap oleh hati dan dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Zat ini dikeluarkan bersama dengan urin ataupun feses ketika kalian buang air besar begitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan ke-8, udah selesai. Jadi nanti kita, di bab 3 ini tentang gangguannya, penyakitnya apa saja, tinggal itu saja. Oke, terima kasih untuk pertemuan ke-8 itu udah selesai. Jangan lupa ya tetap fokus belajarnya, tekannya tadi apa aja, gak bakal bisa ngisi ya kalau kalian tidak menonton videonya. Jadi jangan lupa terus tonton videonya, terus ikutin videonya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.